Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kitabullah wa huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu وقل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه المبين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل التي وفي بعهدكم وآمنوا بما أنزلوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا Al-ayat melanjutkan yang kemarin masih di surah Al-Baqarah. Sedikit saya akan menerangkan yang kemarin. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemarin sudah. Adapun terkait mengulang dalam ayat ini, Allah mengulang ihbitu, ya. Yang kemarin adalah wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah. Nah, di sini dalam penafsirannya adalah kalau ihbitu yang pertama adalah Allah memerintahkan Nabi Adam untuk turun dari surga ke langit dunia. Itu. Lah yang kedua ini, ihbitu yang kedua ini, qul nahbitu minha jami'an. Ini adalah perintah supaya dia turun dari langit dunia menuju langit menuju bumi. Jadi seperti itu. Maka fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah juga mengingatkan kepada Adam dan anaknya. Fa imma, dari lafal fa imma, ini innya adalah insya karena nun mati ketemu mim maka harus diidghamkan. Maka bacaannya fa imma. Maka dari lafal fa imma, maka dibaca fa imma. Artinya adalah fa imma ya'tiyannakum lamuno ya'tiyanna nakani kum ing sira kabeh mini daripada ingsun Allah apa hudan apa Al-Qur'an, petunjukku atau Al-Qur'an. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku atau Al-Qur'an tersebut, maka fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
maka tidak ada rasa ketakutan ketika di dunia, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa kekhawatiran besok di akhirat. Karena barang siapa yang memegang teguh Al-Quran di dunia pun, maka tidak ada rasa khaufun, tidak ada rasa takut. Karena ini adalah jelas petunjuk yang benar. Walahum yahzanun, besok di akhirat pun dia tidak akan ada rasa susah. Jadi waqulna itu adalah perintah Allah untuk turun ilal ardi antuma bima istamaltuma alaihi min dunyatikuma. Tafsirannya seperti itu. Jadi turunlah kalian ke bumi, antuma, kalian berdua, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa atau Sayyidah Hawa, istamaltuma, yang kau bawa itu min dunyatikuma, daripada dunia Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu disuruh turun. Ba'dukum li ba'din. Maka selanjutnya di ayat yang lain, ba'dukum li ba'din, kan di antara anak-anak kalian nantinya adalah akan menjadi musuh daripada sebagian. Maka faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Yaitu hudan itu adalah kitabun wa rasul. Artinya ya'tiyanakum minni hudan. Hudan tersebut adalah Al-Quran atau kitab Allah ataupun Rasul. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran maupun Rasulullah, maka dalam tafsir pun seperti itu, menafsirkan seperti itu, ya kan? Kalau kamu mau menafsirkan Al-Quran, pakailah Al-Quran itu sendiri, kan, seperti itu. Yang global ditafsirkan dengan yang terperinci. Kalau nggak ada, maka ambillah daripada Rasul, yaitu hadis. Sebagaimana kemarin yang sudah saya terangkan, saya ambilkan daripada tafsir Ibnu Katsir. Urutannya memang seperti itu, karena Rasulullah apa yang keluar dari Rasulullah ya sama wahyu daripada Gusti Allah. Maka fa'amana bi wa amila bi ta'ati fala khaufun 'alaihim. Barang siapa yang iman terhadapku, yaitu Allah, wa amila bi ta'ati, dan mengamalkan sebagai taat terhadapku, maka fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan baginya, wala hum yahzanun, dan enggak ada kesusahan baginya fil akhirati, di dalam akhirat, ya ulal jannah, maka dia akan ada jaminan untuk masuk surga karena mengikuti petunjuk daripada Allah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzi, maka kita lanjut ke ayat selanjutnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang mengkufuri yaitu daripada hudan tersebut, Al-Quran dan Rasul, maka orang tersebut adalah wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat ulaika ashabuna, maka orang tersebut adalah jaminan masuk neraka. Itu jaminan. Maka kenapa iblis kok langsung divonis menjadi setan? Sementara manusia kan enggak. Manusia kan, setan itu setiap nabi itu disitulah akan disertakan setan. Ada yang dari manusia, ada yang dari jin. Karena manusia dan jin itu ada potensi untuk mendapat petunjuk daripada Gusti Allah, sehingga manusia dan jin nggak bisa langsung divonis menjadi setan. Kalau iblis otomatis langsung setelah diusir daripada surga tersebut, ya kan, lafalnya kan lalu berubah.
dirubah napa fa azzalahuma syaiton. Maka setan menjerumuskan Nabi Adam. Bukan kata-katanya iblis lagi. Karena iblis itu adalah termasuk orang-orang atau hamba-hamba pilihan Gusti Allah. Di antara itu para malaikat iblis. Maka setelah dia nggak mau taat terhadap Gusti Allah, yaitu nggak mau sujud, tunduk atau menghormati Nabi Adam, maka lafalnya pun berubah. Fa'adzalahuma asyayatin wa'anda fakhrajahuma mimma kana fi. Maka lafalnya berubah menjadi setan karena iblis sudah gak taat pada Gusti Allah dan dia dijauhkan daripada kebaikan, dan tidak akan, yang namanya iblis gak akan ada kebaikan sama sekali, maka divonis menjadi nopo setan. Lalu manusia, sejelek apapun manusia, ketika hatinya itu masih ada iman, itu nggak bisa dikatakan setan. Kan seperti itu. Orang kafir pun nggak bisa divonis menjadi setan selama dia masih ada umur. Ketika umur ini masih ada, maka potensi untuk mendapat hidayah dari Allah masih terbuka. Nggak bisa manusia, jin nggak bisa divonis menjadi setan. Maka mung sifat. Kalau ketika dia kok menjerumuskan orang lain, setan itu termasuk bagian daripada setan. Di ayat yang lain, sebagaimana ayat nomor lagi, Al-An'am. As-syaitan minal insi wa minal jin. Al-An'am 112. Apa Mas? 112. Di Al-An'am 112 niku setan niku mau daripada manusia dan juga daripada setan, daripada jin ya, setan. Dan kita lanjut ya. Ulaika ashabuna hum fiha khalidun. Kalau orang tersebut sudah mendustakan ayat Gusti Allah, mendustakan nabi Allah, yaitu Rasulullah. Padahal jelas di ayat selanjutnya jelas Bani Israel itu sudah tahu. Maka ketika dia mendustakan, maka dia termasuk orang kafir. Ulaika ashabuna hum fiha khalidun, maka mereka tergolong ahli neraka, hum fiha khalidun, maka dia akan abadi. Makituna abadan, la yafnuna wa la yakhujuna, tidak akan pernah rusak. Orang batu niku kebakar api, niku kadang kan hancur sampai menjadi debu. Karuan kan seperti itu. Manusia ahli neraka besok seperti itu, akan dibuakan terus. Ketika sudah hancur gosong, dikembalikan lagi sebagai wujud semula supaya benar-benar merasakan pedihnya api neraka. Kalau di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, seperti itu. Ketika dia sudah mulai kehitam-hitaman, maka dimasukkan ke bengawan keabadian lagi, berubah menjadi kuning kayak tanjuran kuning kayak gitu, kembali utuh lagi. Itu akan merasakan seperti itu. Sehingga walaupun seperti apa, nggak akan pernah lepas daripada siksa neraka. Makanya di hadis selanjutnya kan seperti itu. Setelah niku semuanya sudah masuk neraka, Allah memberi rahmatnya lagi. Carilah orang yang di neraka yang masih ada keimanan walaupun sebiji sawi, kan seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan orang yang sudah bersyahadat walaupun melakukan dosa seperti apa, di hatinya kok masih ada keimanan. Dan itu loh,
ada jaminan tetap masuk surga. Seperti itu. Karena Islam memang seperti itu. Lah orang-orang kafir ini ya waliduna, makiduna, saya menetap sopo ashabuna ulaika tadi abadan selamanya. Layak nauna, tidak akan pernah rusak, walayak rujuna, dan tidak akan pernah keluar daripada api neraka. Penting nih. Makanya selalu walaupun kaum muslimin itu mau saat ini kan kita nggak bisa mengingkari ya. Kayak kaum muslimin kan, tapi secara kuantitas, kualitasnya kan nol kan seperti itu. Itu juga ada segi positifnya. Ketika pada suatu saat Palangkaraya, Kalimantan, Palangkaraya. Niku ketika non muslim niku sedikit, non muslim banyak, ya. Tapi kualitasnya ini loh, atau bagaimana intinya saat ini Palangkaraya kan sing megang sinten? Pak Gubernur atau istilahnya Pak Bupati daripada apa? Daripada non muslim. Karena kurang kuatnya. Mestinya walaupun Islam itu mau KTP, yang penting kita merangkul. Supaya memberi pemahaman pentingnya memilih apa? Pemimpin sing muslim. Itu tetap positif. Jadi walaupun KTP ini akan memberi dampak yang luar biasa. Seandainya benar-benar Islam KTP tersebut dibawa kepada yang lebih positif. Ojo dicela. Akhirnya ditambani non muslim. Habis ditambani non muslim. Sebanyak apapun wong Islam, akhirnya pemimpinnya non muslim. Dan ini kan rusak. Mestinya harus wong Islam KTP pun harus kita rangkul. Karena ini membuat kebijakan biasa ketika pemimpinnya ini ketika benar-benar orang Islam muslim dan ternyata pendukungnya mau hanya Islam kan. Yang penting intinya satu memenangkan pilihan. Akhirnya tetap pemimpinnya non muslim, dia kebijakan tetap bagaimana cenderung kepada nggak sesuai dengan hukum Allah. Selanjutnya ya Bani Israel, udhkuru nikmatil ladzi an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, qolatu Yakub, anak turunnya Nabi Yakub, itu Bani Israel. Udhkuru nikmatil ladzi an'amtu 'alaikum. Udhkuru, ingatlah nikmati ing nikmatku allati an'amtu yang aku berikan 'alaikum ing atas sira kabeh ala abaikum min injai bin Fir'aun. Maksudnya adalah yaitu nikmat yang aku berikan kepada bapak-bapakmu. Karena ayat ini kan turun disesuaikan oleh zamannya kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kemarin sudah saya terangkan Al-Quran itu tetap qadim, bukan hadis. Walaupun turunnya niku ono ing zamannya kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah Allah untuk menceritakan hal yang sudah terjadi ataupun hal yang belum terjadi, kayak menceritakan kiamat. Itu hal yang belum terjadi tapi Allah tetap menceritakan. Sementara ini adalah turun ketika zaman kanjeng Nabi Muhammad, jelas ini adalah anak turunnya Bani Israel terdahulu. Maka udhkuru nikmati, ingatlah nikmatku.
Maksudnya adalah nikmat yang aku berikan kepada bapak-bapakmu adalah ala abaikum. Tafsirannya adalah ala abaikum atas bapak-bapak kalian. Min in jari min fir'auna, yaitu penyelamatan daripada kejaran Fir'aun. Niku nikmat. Bani Israel mulai zaman dahulu itu memang menjadi nopo jenenge ya, objek, ya kan? Objek kekerasan. Menjadi objek kekerasan. Selalu ditindas. Zaman Fir'aun, bahkan zaman setelah Kanjeng Nabi, Hitler pun berbuat seperti itu. Hitler itu setelah Kanjeng Nabi, setelah Kanjeng Nabi masanya ini. Hitler, ya kan seperti itu. Nah, kalau Fir'aun kan sebelum Kanjeng Nabi. Seperti itu. Wal falqil bahri, dan di biaknya, dibukanya segoro samudra dibelah. Nikmat betul nih. Nikmat. Maka hendaklah kalian itu selalu mengingat nikmatku. Wa tadlilil ghamam, dan juga ketika Bani Israel zaman dulu setelah diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Bani Israel, kejaran sinten Fir'aun, ngoten kira, dan membelah samudra. Setelah membelah samudra niku ketika perjalanan niku selalu dipayungi oleh napa? Ghamam niku. Terus di situ ada makanan sing sudah tersedia. Niku nikmat semuanya. Maka ketika diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal tersebut. Udhuru nikmatil lati an'amtu alaikum. Maksudnya ada ala abaikum. Nak alaikum niku aku belum dikasih nikmat ya Allah. Maksudnya adalah ala abaikum. Kalian seandainya kok Allah enggak menyelamatkan, habislah Bani Israel. Nah, habis Bani Israel, kira-kira ono enggak Bani Israel? Tidak dimusnahkan semuanya. Bahkan yang laki-laki yang dimusnahkan, tinggallah perempuan. Diselamatkan lagi masih ada Nabi Musa termasuk. Maka wa'aufu bi'adi ufi bi'adikum, maka penuhilah janjimu alladzi ahadtu ilaikum minal imani bi Muhammad. Jadi maksudnya wa'aufu bi'adi, maka penuhilah janjiku. Janji ikatan dulu bahwa di dalam Taurat itu sudah ada keterangan akan ada Nabi akhir zaman. Maka imanilah. Mereka beriman ketika membaca Taurat. Kan seperti itu. Ternyata sing diutus adalah bukan daripada Bani Israel. Akhirnya mereka mendustakan janji yang ada, yang termaktub di dalam kitab Taurat, yaitu dengan mengimani minal iman, yaitu iman bi Muhammadin, dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ufi bi ahdiku, maka akan aku penuhi janjiku kepadamu, yaitu alladzi ahadtu ilaikum minat tawabi ilaihi bil jannah, yaitu ketika engkau mengimani Nabi Muhammad SAW, maka ada jaminan masuk surga. Ternyata Bani Israel tidak iman sama sekali. Wa iya ya farhabun. Ayat selanjutnya wa iya farhabun khafuna fi tarkil wafat bi tuna ghairi. Kalian kan wa iya kan kepada aku farhabun, moko wedi sapa sira
Sapa sira kabeh. Jadi Bani Israil itu tidak beriman terhadap Kanjeng Nabi karena apa? Rasa tak khafuna fitarkil wafa. Mereka yaitu takut fitarkil wafa'i bi duna ghairihi. Alasannya apa? Maka di dalam tafsir tersebut Ibnu Katsir adalah alama fatahu min umuri dunia, karena aku ngikuti Muhammad. Oh, saya nggak mendapatkan keuntungan sama sekali. Alama fatahu min umuri dunia, kama qala fi surati Toha. Itulah kejelekan daripada Bani Israil. Mereka akhirnya mendustakan daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita lanjut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Wa aminu lan padha iman sapa sira kabeh bima kelawan perkara atau kelawan kitab anzaltu kang nurunake sapa ingsun ing kita musaddiqan hale membenarkan lima maring kitab ma'akum kang bersama kalian semua, wala takunu lan ojo ana sapa sira kabeh iku wala kafirin iku kawitane wong sing mengkufuri bi terhadap yaitu kitab. Maka imanlah terhadap kitab yang aku turunkan, yaitu Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an tersebut musaddiqon, membenarkan lima ma'akum. Sementara Al-Qur'an tersebut membenarkan kitab-kitab kalian, yaitu Taurat. Ada nggak di dalam Al-Qur'an yang mendustakan Taurat? Bahkan Al-Qur'an memerintahkan supaya kita tidak membedakan antara nabi-nabi terdahulu. Kan seperti itu. Kita hendaklah mengimani semua nabi-nabi terdahulu. Inilah ajaran Islam. Keuntungan Islam siji adalah tidak pernah mendustakan nabi-nabi terdahulu. Kalau Bani Israil atau Yahudi niku mendustakan Nabi Isa. Yahudi niku menuduh Nabi Isa anak zina. Maka dia nggak pantas menjadi seorang nabi. Kan seperti itu. Lah kesalahan Nasrani adalah mengatakan Uzair itu adalah anaknya Gusti Allah. Isa juga anaknya Gusti Allah. Nah, artinya Nasrani itu berlebihan dalam menuhankan Nabi Isa. Kan? Kalau Bani Israil atau Yahudi itu berlebihan dalam mendustakan. Kan seperti itu. Bedanya di situ. Mestinya antara Nasrani dan Yahudi niku mestinya saling membenci. Nah, permasalahan sekarang ini adalah justru mereka berteman. Yahudi dan Nasrani berteman. Bahkan orang Nasrani membantu Yahudi untuk memerangi umat Islam. Kan kenyataannya kan seperti itu. Ada orang Yahudi ini yang mendustakan Nabi Isa. Dituduh Nabi Israel termasuk anak zina. Mestinya orang Nasrani niku seneng karo wong Islam. Sebab orang Islam membersihkan daripada nama Nabi Isa. Seperti saya akhirnya kebalikan tadi. Wala takunu awak kafirin bi. Janganlah engkau menjadi orang yang mengkufuri terhadap Al-Quran, orang yang awal kali mengkufuri terhadap Al-Quran. Nah, kenyataannya memang Bani Israil
Wong sing pertama mendustakan Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an. Wala takunu awwala kafirin bihi min ahlil kitabi li'anna khalfahum tabi'alakum wa ithmuhum alaikum. Setelah itu, karena mereka mendustakan, akhirnya mereka akan mendapatkan dosa-dosa selanjutnya. Makanya ada yang namanya dosa investasi dosa. Awal kali yang mendustakan adalah Bani Israel, tidak percaya terhadap Al-Quran, sehingga Taurat itu mulai diubah, sehingga sampai sekarang ini adalah anak turun daripada orang-orang Yahudi, ya kan, Bani Israel, mengikuti kitab yang dibawa yang sudah diubah. Maka itu adalah namanya dosa investasi. Li'anna khalfakum tabi'alakum, karena orang-orang setelahmu nanti akan tabi'alakum, akan mengikuti diri kalian. Maka fa'idmuhum alaikum, dosa-dosa mereka, di samping mereka yang mendapatkan dosa, kalian pun juga akan mendapatkan dosa atas penyesatan tersebut. Maksudnya seperti itu. Janganlah engkau menjadi orang yang mengkufuri pertama kali terhadap keberadaan Al-Qur'an. Akibatnya nopo? Akibatnya MLM, multi level marketing. Terus Yahudi pertama kali inilah yang dimaksud orang yang akan mendapatkan dosa tambahan, terus dosa. Yang melakukan juga dosa. Karena Allah jelas sudah Al-Quran adalah termasuk ujian yang berupa ujian ujian yang berupa perkataan yang sampai sekarang ini masih ada. Tapi mereka tetap saja kurang percaya. Mereka juga berhak mendapatkan dosa. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala tashtaru, lan ojo padha ganti sapa sira kabeh bi ayati, dengan ayatku, thamanan qalila, dengan rego qalilan kan sedikit. Jangan kau jual, ela tastabdilu, ojo ganti sapa sira kabeh bi ayati, dengan ayatku, allati fi kitabikum min naati Muhammad, daripada sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ayat tersebut itu sudah jelas. Di situ tertulis sifat-sifat Rasul yang akan diutus. Betul? Maka tentang Taurat bahasanya ini penghibur. Penghibur itu bukan kok amit saya ngomong itu penghibur minuman keras. Penghibur adalah kalau di Islam ini babashir, maka berilah kabar gembira. Kanjeng Nabi kan disifati basyiru, wong sing menjadi membawa kabar gembira bagi orang yang beriman terhadap Gusti Allah. Basyir itu kan penghibur. Maka tentang Taurat pun penghibur. Sifat-sifat itu dirubah dengan tujuan apa? Jadi mencari nilai dunia yang sedikit. Maka dan berikut dikatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau ganti ayat tersebut dengan nilai harga yang teramat sedikit, yaitu hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Jadi mau nak sampai Muhammad jadi nabi dan menghapus hal nikmat-nikmat yang sudah ada, ditiadakan. Ini nanti saya nggak bisa mendapatkan keuntungan di dunia. Muhammad sampai jadi nabi sehingga aturan-aturan zaman Bani Israel dulu atau Yahudi tentang Taurat dirubah
dengan datanya Al-Quran. Nah, aku mendapatkan keuntungan dunia. Ngoten maksudnya. Okay. Jadi sehingga sifatnya Nabi Muhammad itu didustakan semuanya. Supaya banyak orang yang tidak percaya terhadap kanjeng Nabi. Terus maksudnya ayat itu seperti itu. Wa iya fattakun, maka terhadap fattakun ndalah kalian apa takut khafuna fi dzalika duna ghairi. Yang perlu kau takuti adalah aku. Jangan takut kehilangan keuntungan dunia. Seperti itu. Maka wala talbisu al-haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu lan ojo nyampur sapa sira kabeh al-haqqa ing perkara sing hak bil batili lawan perkara sing batil. Alladzi tafsirnya alladzi taftarunahu, yang kau buat. Ojo go imani sebagian, sing sebagian mendustakan dengan mengubah napa ayat tersebut. Jadi Taurat itu sebagian napa diutuhkan, sebagian sudah dirusak oleh Bani Israil. Maka bagi orang yang beriman, ulama-ulama mengatakan kita nggak boleh mencaci Taurat. Karena di situ masih ada kalamullah, keutuhan kalamullah masih ada. Walaupun sudah banyak yang sudah dirubah, tapi ketika kita mendustakan semuanya, artinya kita juga mendustakan sebagian yang memang masih utuh. Karena masih utuh, kenapa kok masih utuh? Karena menguntungkan Bani Israil. Yang dirubah itu yang tidak menguntungkan. Yang menguntungkan yaitu sifat-sifatnya kanjeng Nabi, sifat-sifatnya kaum muslimin, dan itu mulai dirubah seperti itu. Maka ulama mengatakan haram kita nopo jenenge mendustakan Taurat secara keseluruhan. Tidak boleh. Wala taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun sementara kalian mengetahui. Apa kebenaran tersebut? Yaitu na'ta Muhammadin, yaitu sifat-sifat daripada kanjeng Nabi Muhammad. Itu jangan kau sembunyikan sifat definisi Nabi yang akan turun di akhir zaman itu sudah didefinisikan. Sifat-sifatnya seperti ini, kasih sayangnya terhadap umatnya, itu sudah tertulis tentang Taurat. Tapi karena hal tersebut, ya, wala talbisu tukhallituna al-haqqa, dicampur aduk dengan apa? Yaftarunahu, yaitu mengubah, ngarang. Mereka mengarang kitab tersebut. Ini loh sifatnya Nabi akhir zaman koyo ngene. Dan niku sifat karangane Bani Israil. Orang Yahudi atau semua. Sambil jam sedikit ya. Waqimus sholata wa antu zakata warka'u marrakin. Waqimus sholata dan dirikanlah sholat wa antu zakata dan penuhilah zakat warka'u dan rukulah marrakin bersama orang-orang yang sholat, orang-orang yang ruku. Di sini kenapa kok orang yang sujudu, ya, wasjudu ma'as sajidin, tapi warka'u marrakin, karena di dalam syariat Bani Israil itu enggak ada yang namanya ruku. Adanya itu sujud. Jadi dengan mengetahui ya, ketika Bani Israil itu menatapkan tembok terus terkadang sujud, tapi enggak ada. Maka di sini adalah Allah menyinggung yaitu warka'u marrakin, rukuklah, maksudnya adalah
sholatlah, shollu ma'al musallin, sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Itu Muhammad wa ashabihi, itu sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad. Sejak zaman Kanjeng Nabi, memang Bani Israel itu sudah diperintahkan untuk sholat sebagaimana sholat muslim. Tapi mereka itu mendustakannya karena apa? Takut tidak mendapatkan ibadah yasiron minad dunya, ya kan? Tamanan qalila, itu tamanan adalah jadi opah, mendapatkan qalilan kan sedikit. Ibadah adalah apa jadi opah yasiron kan sedikit minad dunya, daripada dunya. La taktumuha khaufan fawatima takuduhu minas safalatikum. Itu safalatikum, yaitu rakyat jelata atau pengikut. Jadi mereka mendustakan Al-Quran demi mendapatkan apa? Iman, keuntungan. Sing keuntungan itu mau yang mereka dapatkan. La taktumu khaufan fawatima takudun. Jangan kau sembunyikan ayat-ayat yang sesuai dengan sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad, kan? Hanya karena kau takut khaufa fawatima takudun, yaitu takut tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kau ambil daripada pengikut-pengikut. Jadi Bani Israel seperti itu. Biasa dikira seperti itu. Amin saya non muslim itu kan berapa persen kan seperti itu. 10% daripada pendapatan dikasihkan amin saya. Seperti gereja-gereja. Untuk siapa? Ayo. Untuk para imam-imam mereka kan. Seperti itu. Beda kan umat Islam. Umat Islam menjaga. Ya kan untuk siapa? Untuk kiai ini. Kiai ini itu mendapatkan berapa? Itu pun atas nama sabilillah. Sabilillah pun masih ulama berbeda pendapat. Kan seperti itu. Ada sabilillah yang memang untuk berjuang, ulama orang berjuang yang enggak mendapatkan. Memang ada yang mendapatkan, ulama itu mendapatkan dari zakat tersebut. Itu kan enggak seberapa. Itu pun berapa? 2,5%. 2,5%. Kalau zakat pari kan kalau mendapatkan hujan 5%. Kalau menggunakan tenaga kan 2,5%. Kalau non muslim saya 10%. Loh ini belum balik kagum danain para imam mereka. Ya orang-orang Yahudi seperti itu memang. Maka jangan kau takut nanti enggak mendapatkan daripada apa yang sudah kau ambil daripada pengikutmu. Bin safalatikum, yaitu rakyat jelata atau pengikut-pengikut. Itu yang ditakuti orang-orang Yahudi. Nah aku kok enggak mengubah. Jadi aku iso bener Muhammad itu mau Nabi, apa ngikuti sehingga Muhammad membuat hukum baru sehingga mengubah Taurat. Loh aku nggak mendapatkan keuntungan. Itu yang ada di pikiran apa? Bani Israel atau orang yang Yahudi. Nah, akhirnya terjadilah mengubah. Di seperti itu. Wa aqimus sholata wa atu zakat wargatu dan perintahnya yang kedua adalah sholat, yaitu lima waktu. Berat nih makanya wong dikon sholat seminggu sekali atau setiap hari Sabat. Nah di Yahudi kan Sabat atau Sabtu kan seperti itu. Kalau Nasrani kan hari Minggu kan seperti itu. Kalau umat Islam setiap hari lebih berat. Kata pendeta mereka, nara gelem 10%. Yo ning gereja sehari 5 kali ngikuti orang-orang Islam benar bayarnya kalau 2,5. Tapi sholat hati 5 kali sehari, mau nggak? Seperti itu. Jadi ya mereka itu
Nggak tahu seperti itu. Jadi pemikiran mereka seperti itu, ya Allah. Yang dipikirkan iman mereka, ya kan? Imam mereka adalah, ya pikirannya dunia, waduh, gitu. Menguntungkan mereka. Oh, awakmu nih sholat seminggu sekali kok bayar 10% ragil seperti itu. Allah alam bisawab. Atakuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum tatluna al-kitab afala taqilun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.